Kematian itu banyak hikmahnya ya dari seorang yang meninggal. Jadi hikmahnya itu di lingkungannya dilihat, jadi harus belajar. Dilihat dari meninggalnya. Kalau meninggalnya itu umpamanya ini ya, ada orang tua meninggal pas anak-anaknya tidak ada di situ, berarti anaknya ini tidak perhatian dengan orang tua. Pas meninggal orang tuanya, pas anaknya di situ. Terus orang ngomong gini, enak ya anak itu dapat rahmat pas orang tuanya meninggal, pas ada di situ. Nah, belum tentu. Bisa aja anak itu ada hubungan tertentu ya dengan orang tuanya yang meninggal. Hubungannya apa? Ya bisa aja anak itu memang dekat ya dengan orang tua. Jadi bisa aja anak itu ngikut dengan orang tua yang memang tidak bisa lepas lah istilahnya. Itu kan menjadi tanda sebenarnya. Tanda itulah cara Allah mengingatkan kita. Jadi misalnya orang tuanya meninggal pas lagi keluar kota ya, biasanya ya kumpul satu rumah. Pas lagi orang tuanya meninggal pas lagi keluar kota. Nah itu berarti anaknya yang seperti itu tidak diharap-harapkan sebenarnya. Jadi orang tuanya memang tidak mengharap-harapkan anak itu. Makanya pas lagi meninggal anaknya pas keluar. Dan itu tidak bisa dimain-mainkan. Nanti kalau merenung itu nanti ketemu kok. Oh iya ya, benar. Nah disinilah hikmah itu yang harus kita pelajari. Memang dari satu sisi Allah itu mentakdirkan sesuatu, di sisi lain kita harus belajar. Misalnya orang matinya tabrakan ya, kita harus belajar jangan ngawur di jalan, kan gitu ya. Pelajarannya kan seperti itu kalau dari sisi ketaatan berlalu lintas ya. Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau orang meninggal saat melahirkan, apakah itu mati syahid? Kalau yang saya ketahui dari yang meninggal itu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa orang itu mati syahid. Orang itu loh ya, di zamannya Rasul. Nah, kalau zaman setelah Rasul ya wallahu a'lam, saya tidak berani mengatakan itu mati syahid. Orang itu melahirkan mati ya bisa aja dulunya sejak remaja merasa tidak diharapkan oleh orang tuanya. Jadi di pikirannya itu yang merasa tidak diharapkan, ya nanti bisa meninggal setelah melahirkan, meninggal. Atau ya bisa aja dia tidak menginginkan adanya anak. Jadi kalau memang tidak menginginkan adanya anak, anaknya lahir nanti dia meninggal, diganti dengan anaknya. Jadi melahirkan, meninggal, anaknya yang hidup, anaknya yang lahir itu yang hidup, itu diganti seperti itu oleh Allah. Itu sebenarnya hikmah ya. Kalau itu dibilang syahid ya saya nggak berani. Kebanyakan seperti itu. Atau dia marah ya, sangat marah sama ibunya yang dianggap membeda-bedakan ya, sehingga dia sendiri punya pikiran kayaknya aku nggak berguna deh. Nah ya terlintas seperti itu berulang kali, belum dimohonkan ampun, itu menjadi dalam. Nah di titik itulah Allah mulai menulis sumpahnya dia sendiri. Jadi makanya istilahnya omongannya orang muslim itu doa ya itu ya harus diperhatikan memang siapapun orangnya. Jadi orang itu biasanya kalau habis ngomong itu lupa. Misalnya ini ada seorang istri ya yang sakit-sakitan, terus suaminya sehat, kayaknya ayahmu ini panjang umur deh, aku ini yang sakit-sakitan, paling aku yang meninggal. Nah kalau habis ngomong begitu nggak mohon ampun pada Allah, setiap detiknya tuh dicatat oleh Allah Ta'ala, mulai dari cara bicara, perilaku, berpikir, semua itu dicatat per detiknya, sehingga pada saat itu ngomong seperti itu belum mohon ampun, yaitu menjadi catatan. Nah di titik itulah Allah
menggabung ya. Jadi semuanya itu akan tergabung sehingga menjadi satu ya, berpikir, bicara, perilaku, menjadikan orang itu menuju ke area kematian. Maka kalau kematian itu jangan dibuat main-main ya dengan kata-kata kematian. Misalnya ini contoh ringan nih ya. Ada orang melihat orang mati tuh takutnya tuh berlebihan. Sampai di rumah tuh takut, bangun tidur tuh juga sangat takut. Ya takut yang berlebihan ini padahal kan sudah dibilang ya, jangan takut. Takutlah hanya pada Allah, kan gitu. Tapi dia malah takut berlebihan. Nah, nanti dia kena skizofrenia. Jadi unsurnya itu takut ya, was-was berlebihan, takutnya yang begitu kuat, bangun tidur takut, terus takut. Ya akhirnya kena skizofrenia. Itu mirip ya, karena apa? Karena proses psikologis orang tersebut. Jadi kalau takut ya boleh, tapi jangan berlebihan. Ya yang biasa-biasa aja. Tapi kalau setelah mulai bermain-main orang itu dengan kematian, bicaranya itu dekat-dekat daerah situ, tidak boleh. Sebagai seorang muslim, kita harus mensyukuri hidup. Karena hidup itu karunia dari Allah, harus disyukuri, harus diisi dengan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasul, baik yang diajarkan dalam Quran, dalam bentuk yang kita pahami, atau yang menjadi sunnah Rasulullah. Hati-hati dalam bertutur kata, apalagi omongan-omongannya itu menjurus ke arah kematian. Ke arah kematian itulah nanti yang bisa menjadikan kenyataan. Ngomong ke arah kematian ya suatu saat ya akan dibuktikan.